Halo, perkenalkan nama saya Febriani Marpaung. Di sini ada nama anggota kelompok saya Luis Fernando dan Yohan Irfan Sibrani. Di sini kami mempresentasikan tentang pasar persaingan kompetisi atau pasar tidak sempurna. Oke, dan di sini apa sih pengertian atau definisi mengenai pasar persaingan sempurna itu tidak sempurna ya. Jadi definisinya itu adalah sebuah bentuk pasar yang menggambarkan sebuah situasi di mana hanya terdapat penjual yang tunggal atau beberapa saja, yang tersebut hanya menjadikan sebuah pembeli menjadi masif, seperti halnya sebuah produk yang hanya tunggal dan tidak memiliki cadangan yang lain atau penggantinya. Dan ciri-ciri persaingan tidak sempurna itu ada 4 ya. Di dalam pasar hanya ada beberapa penjual, namun jumlah pembelinya sangat banyak. Terdapat unsur monopoli, karena penjual bisa menentukan sendiri harga produk yang dijual. Beberapa produsen telah cenderung bekerja sama untuk menjatuhkan produsen baru dan menimbulkan ketidakadilan yang lantas sulit untuk masuk ke dalam pasar karena banyak hambatan dan gangguan di dalamnya. Dan di sini ada kelebihan dari pasar persaingan tidak sempurna. Salah satu barang yang ada berkualitas unggul, susah untuk mencarinya pengganti. Barang yang biasanya akan bersifat unggul, keuntungan yang lebih besar bagi pelaku monopoli pasar. Mereka hanya memiliki banyak keuntungan yang didapatkan, bahkan keuntungan tersebut hanya mudah untuk dimilikinya. Yang ketiga, mendorong menemukan produk inovatif. Dengan adanya hak paten yang diberikan sebagai hak penjual tunggal menjadikan sebuah dorongan untuk melakukan inovasi terhadap satu produk. Itu kelebihannya dan ini kekurangannya. Jadi kekurangannya ada 3. Adanya sebuah permainan harga, karena sebuah pasar hanya didominasi oleh satu pihak saja, besar kemungkinan akan terdapat permainan harga. Jika tidak ada alternatif lain, penjual hanya ada satu atau beberapa saja dalam menjual barang yang dibutuhkan, menjadikan konsumen tidak memiliki pilihan lain. Yang ketiga, adanya diskriminasi harga. Tidak ada sebuah permainan harga saja. Sebuah pasar persaingan yang tidak sempurna izin mampu menciptakan sebuah diskriminasi harga. Di sini ada 3 macam-macam pasar persaingan tidak sempurna. Yang satu monopolistik dan oligopoli. Yang pertama kita akan bahas mengenai pasar monopoli dulu. Apa sih monopoli? Monopoli adalah suatu pasar yang dikuasai oleh produsen besar yang dapat melayani permintaan seluruh konsumen tersebut. Perusahaan lain sulit berkembang karena tidak bisa membuat produk sejenisnya. Contoh perusahaan di pasar monopoli itu adalah perusahaan listrik negara atau Telkom Indonesia dan perusahaan minyak bumi dan gas. Untuk ciri monopoli bisa kita lihat di sini. 1. Terdapat satu penjual atau produsen untuk produk tersebut dengan jumlah yang banyak. Yang kedua, produsen dapat menentukan harga dan tidak ada tawar menawar dengan pembeli. Tidak ada pengganti lain selain yang diproduksi oleh produsen. Sulit untuk masuk keluar dalam pasar. Iklan atau promosi yang tidak diperlukan. Di sini ada kelebihan dan kelemahannya pasar monopoli. Kita akan membahas kelebihan dulu. Ya, bisa melakukan suatu penelitian dan pengembangan produk agar tetap terjaga kekuasaannya. Lebih mudah untuk melakukan kontrol karena kekuasaan hanya dipegang satu pihak. Keuntungan yang diperoleh sangat melimpah karena tidak ada persaingan, berarti pengembangan perusahaan cepat dan tidak ada pesaing. Dari sini ada kelemahan pasar monopoli. Ketidakadilan terasa di dalamnya karena hanya ada satu pihak yang diuntung. Tidak adanya pilihan bagi konsumen karena tidak ada produk yang lain. Sering terjadinya pemaksaan karena produk tidak mau, konsumen harus membeli produk lain. Dan yang kedua, kita akan membahas pasar monopolistik. Monopolistik itu apa? Suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dengan produk serupa, namun semua produk tersebut masih memiliki keunikan sendiri. Contoh pasar monopolistik itu adalah pasar perabotan rumah tangga, pasar makanan, atau pakaian,
dan segala jenis minuman yang beraneka rasa. Kayak gitu. Ini ada kelebihan dan kelemahan pasar monopolistik. Yang pertama, kita akan membahas tentang mengenai kelebihannya dulu ya. Yang pertama adalah lebih mudah untuk melakukan kontrol karena kekuasaan hanya dipegang satu pihak. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh sangat melimpah karena tidak ada persaingan berarti. Yang ketiga, pengembangan perusahaan cepat karena tidak ada persaing. Hanya monopolistik itu apa gitu kan? Ketidakadilan terasa di dalamnya karena tidak ada satu pihak yang diuntungkan. Tidak ada pilihan lain bagi konsumen karena tidak ada produk yang lain. Terkesan sering terjadi pemaksaan karena mau tidak mau konsumen harus membeli produk tersebut. Menurut ciri-ciri monopolistik ada 3: jumlah penjualan atau produsen banyak, jumlah mudahnya untuk keluar masuk pasar. Yang ketiga, produk yang beredar dan diperjualbelikan bersifat heterogen atau beraneka ragam. Di sini ada kelemahan dan kelebihannya pasar monopolistik. Yang pertama, konsumen mendapatkan kebebasan memilih produk sesuai kebutuhan dan keinginan karena produk yang dijual bersifat heterogen. Kemudahan dan kebebasan keluar masuk pasar produsen untuk menghasilkan produk baru dan menimbulkan kreativitas. Diferensiasi produk tersebut, konsumen lebih selektif dan memilih produk yang cenderung loyal terhadap produk yang disukainya. Di sini ada kelemahannya, rentan memiliki persaingan yang tidak sehat karena semua produsen berlomba-lomba mendapatkan pelanggan dengan keuntungan maksimal. Pihak yang tidak memiliki skill atau dana yang lebih akan mudah tergiur dari pasar ini karena tingkat persaingan yang ada sangatlah tinggi. Harga serta pelayanannya cenderung kenaikan harga karena adanya inovasi dalam menciptakan produk yang lebih baik lagi. Di sini kita akan membahas pasar oligopoli. Apa itu oligopoli? Oligopoli adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat beberapa produsen atau penjualan dan jumlah pembelinya banyak. Persaingan di pasar oligopoli cukup ketat karena ada penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contoh pasar oligopoli adalah industri baja, rokok, sabun, dan pasta gigi. Di sini ada ciri-ciri oligopoli, bisa kalian baca. Satu, ciri-cirinya itu promosi dan iklan sangat diperlukan. Dua, keberadaan perusahaan atau produsen jumlahnya sedikit. Ketiga, kompetensi dan harga, pihak baru sulit untuk masuk ke dalam pasar. Dan yang terakhir, harga konsisten tidak berubah-ubah. Di sini ada kelemahan dan kelebihan oligopoli, bisa kalian lihat atau bisa kalian baca. Di sini kelebihan itu para pembeli mendapatkan kebebasan dan keluasaan dalam memilih produk. Penelitian dan pengembangan produk dilakukan. Penerapan teknologi yang dipadukan dengan inovasi, para produsen akan menghasilkan sesuatu hal yang baru. Efisiensi dalam produk sangat diperhatikan. Kepuasan konsumen menjadi prioritas utama. Jadi kepuasan konsumen itu menurut para penjual itu adalah prioritas yang utama bagi penjual, karena biar bagaimanapun orang yang menjual itu dia itu lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan, lebih menomorsatukan konsumennya gitu. Kalau konsumen puas, yang menjual pun ikut puas dan dia ikut merasa senang atas dirinya sendiri karena dia telah menjualkan produk ini dengan sebaik mungkin dan laku dan diterima oleh konsumen begitu. Kelemahan pasar oligopoli itu rentan menimbulkan ketimpangan atau ketidakrataan dalam hal pendapatan, sering terjadinya eksploitasi terhadap pembeli, serta memiliki faktor produksi bisa menimbulkan inflasi, rentan terjadinya persaingan tidak sehat dalam hal harga dan lainnya dengan tujuan mendapatkan pelanggan. Terima kasih.